Halo teman-teman, hari ini kita akan bersama belajar tentang bagaimana sebagai seorang wirausaha Anda memasuki pasar internasional. Untuk itu, kita semua perlu tahu berbagai jenis peluang untuk memasuki pasar internasional. Pertama adalah tentang ekspor. Ekspor sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama disebut indirect export. Ekspor tidak secara langsung. Di dalamnya ada pedagang ekspor, ada agen komisi ekspor, ada EMC. Kemudian ada direct export. Nah, direct export sendiri akan terbagi juga menjadi yang namanya divisi ekspor, foreign direct investment, dan yang ketiga adalah cooperative export. Nah, ini adalah mode-mode entry ketika kita memasuki pasar internasional. Nanti kita juga akan melihat tentang licensing, franchising, joint venture, wholly owned subsidiaries, dan aliansi strategis. Baik, kita akan lihat satu persatu. Pertama, pedagang ekspor. Ya, ini disebut direct export, ekspor langsung. Pedagang ekspor itu dia tidak punya barang. Jadi dia hanya membeli barang dari perusahaan lain, kemudian menjualnya pada pasar asing. Pedagang ekspor itu sudah ahli. Ya, jadi dia sudah memiliki jalur penjualan untuk produk-produk tertentu pada pasar di luar negeri. Ini pedagang ekspor disebutnya. Yang kedua adalah agen komisi ekspor. Di dalam benak kita sudah tersimpan suatu maksud ya atau satu pemahaman ketika kita menyebutnya sebagai agen, biasanya memang dia akan menerima komisi. Ya, komisi dari hasil penjualan barang yang dia ekspor. Untuk itu, agen tidak akan menanggung resiko, ya, karena dia hanya bersifat sebagai perantara. Ya, dalam hal ini, agen komisi ekspor akan menerima bagian. Setiap kali ekspor itu dilakukan, dia akan menerima sejumlah persentase tertentu sesuai dengan perjanjian yang ada dengan perusahaan tersebut. Ya, sebagai perusahaan wirausaha, bila kita memiliki agen komisi ekspor pada tahap awal, bolehlah. Tapi untuk tahap-tahap berikutnya tentu saja sebaiknya kita melakukan ekspor secara langsung. Ya, karena ini akan akan memotong juga keuntungan dari diri kita. Ya, ekspor adalah perusahaan dagang internasional atau biasa disebut sebagai EMC, Export Management Company. Ya, ini hampir serupa dengan perusahaan pengelola ekspor, tetapi dia lebih besar, ya, memiliki kendaraan tersendiri dan menyediakan juga pembiayaannya. Contohnya adalah Sogo Sosa, didirikan oleh Seibatsu dari perusahaan keluarga di Jepang. Seibatsu itu membawa perusahaan-perusahaan besar, jadi seperti Mitsubishi, Sumitomo. Ketika mereka melakukan perdagangan di luar negeri, mereka akan menggunakan jasa dari Sogo Sosa ini. Ya, dia disebut pedagang internasional, Export Management Company. Nah, ini yang disarankan ya untuk sebuah wirausaha kita bisa melakukan ekspor langsung. Ekspor langsung sendiri ada beberapa. Ya. Yang pertama disebut divisi atau bagian penjualan ekspor di dalam perusahaan. Ya. Divisi ekspor ini contohnya adalah manajer penjualan. Ya, divisi ekspor perusahaan internasional. Jadi di dalam perusahaan tersebut punya bagian untuk penjualan ekspor. Yang berikutnya adalah foreign direct investment. Ya, foreign direct investment di mana perusahaan itu akan menjual di negara tetangga. Contohnya adalah Coca-Cola. Dia mendirikan di Indonesia dengan nama Coca-Cola Amatil Indonesia. Perjanjian licensing. Perjanjian lisensi itu merupakan perjanjian kontraktual, di mana perusahaan akan memberikan hak patennya, ya, rahasia dagangnya, dan teknologinya pada perusahaan lain. Ya. Nah, ini juga dilakukan ya oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Anda tahu Krating Daeng? Nah, Krating Daeng maupun UC 1000 itu adalah perusahaan-perusahaan licensing. Ya. Memang ada hambatan-hambatan, ada risiko ya, akan munculnya pesaing di masa depan ya. Nah, contohnya ini PT Joyonegoro, ya, dia itu melakukan license produk Krating Daeng dengan apa? Dengan TC Pharmaceutical yang ada di Thailand.
Ya, kemudian dia juga melakukan licensing terhadap UC1000 dengan perusahaan Takeda Food di Jepang. Ya. Oke, berikutnya franchising. Suatu pengaturan di mana franchisor itu memberi franchise hak untuk menggunakan perdagangan waralaba. Ya. Ini tentu saja akan memperluas karena biasanya perusahaan yang di franchise adalah perusahaan yang sudah memiliki nama, perusahaan yang sudah memiliki branding terkenal, gitu ya. Tentu saja ini akan sangat baik sekali, ya. Tetapi tetap saja ada segi-segi negatifnya juga, ya. Segi negatifnya, bila salah satu dari franchisor itu melakukan sesuatu yang tidak benar, akan terkait satu dengan yang lain, ya, akan memberikan nama buruk juga bagi yang lain. Joint venture, usaha kerjasama, ya, perusahaan kerjasama dua organisasi atau lebih, ya, manfaatnya itu akan mengurangi risiko investasi karena pasti joint venture itu ada dana yang terkucur, ya. Manfaat berikutnya lagi kita bisa alih teknologi, ahli ilmu, gitu ya, keahlian, ya. Jadi ada ahli keahlian yang mungkin tidak dipunyai akan kita dapatkan, gitu ya. Kerugian lainnya adalah konflik mutual strategi, gitu ya. Jadi karena seperti ada dua kepala di dalam satu perusahaan, itu seringkali juga menyebabkan terjadi konflik. Ya. Nah, ada sedikit aturan dari pemerintah, yaitu untuk saham investor itu tidak lebih dari 49%, itu maksimal. Jadi tentu saja pembagian joint venture untuk perusahaan di dalam negeri adalah harus lebih besar, ya, 51%, dan untuk perusahaan di luarnya adalah 49%. Contohnya ini adalah Samsonite, ya, joint venture bekerja sama dengan MAP. Berikutnya, wholly owned subsidiaries. Ya. Ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut merger dan akuisisi. Ada grand fleet operasi, perusahaan baru. Contohnya, tahun 2008 Coca-Cola itu melakukan penawaran pada perusahaan Yuyuan Juice Group yang ada di China untuk membeli. Tapi ditolak oleh pemerintah China. Kenapa? Karena mereka khawatir bahwa perusahaan ini akan menguasai seluruh perusahaan China yang ada. Nah, di sini China hanya menawarkan 20% penawaran pemilikan ke perusahaan. Ya. Nah, jadi ada batasan juga dari pemerintah yang berusaha untuk melindungi usaha yang ada di dalam negeri. Seperti itu. Ya. Wholly owned subsidiaries, ya, itu mengendalikan operasional. Semua keuntungan bagi perusahaan, komitmen yang kuat dengan pasar lokal. Ya. Nah, untuk menjadi wholly owned subsidiaries company memang banyak hal yang perlu diperhatikan, ya. Karena harus ada risiko-risiko ekonomi, risiko politik, risiko pasar yang harus diperhitungkan, ya. Aliansi strategis, kemitraan di antara para pesaing atau pemasok, ya. Nah, itu mereka biasanya sekarang sudah saling bekerja sama untuk memasuki pasar tertentu. Ya, jadi perusahaan yang sejenis bukan lagi bersaing, tapi bekerja sama-sama, ya, untuk mempercepat mereka masuk ke dalam satu pasar tertentu. Bentuk aliansi itu adalah bentuk patungan. Ya, bentuk patungannya berbagai jenis, bisa dalam bentuk aplikasi, bisa dalam bentuk dananya, dalam pemasarannya, ya. Nah, di Indonesia banyak juga ini terjadi, ya, untuk merger dan akuisisinya. Oke. Kontrak manufacture, kontrak dari suatu perusahaan, ya, luar dengan pabrik di lokal. Ini biasa terjadi pada otomotif. Contohnya ini kontrak yang dilakukan oleh perusahaan Isuzu, ya, dengan perusahaan Isuzu untuk pasar India, ya, bersama-sama dengan bantuan tim Mitsubishi, ya, mereka memproduksi mobil pick up, ya, truk pick up D-Max SUMU7, ya, ini bekerja sama mereka dengan perusahaan pabrik Hindustan yang ada di Chennai. Ya, ini merupakan kontrak manufacture yang dilakukan. Nah, oke, berikutnya adalah waktu bagi kita untuk diskusi. Mari kita akan bersama-sama mengerjakannya. Terima kasih, sampai bertemu pada pelajaran berikutnya.